Teman-teman, pertanyaannya pertama gini, kalau kita melihat dari pihak militer kemarin juga sudah konferensi pers ya pagi hari, dan berkas-berkas dari auditor sudah dilimpahkan ke pengadilan militer dan dianggap sudah lengkap secara formil maupun material, dan sidang juga sudah ditetapkan tanggal 29 April hari Rabu pekan depan, 2 minggu lagi. Jadi intinya kalau dari proses yang terjadi, kami di Kontras maupun Andri Yunus sebagai korban sudah berulang kali menyampaikan bahwa kita tidak percaya dengan forum peradilan militer. Pertama, kenapa? Dia tidak bisa, ada 3 hal yang menurut kami jadi handicap atau jadi kekurangan kenapa kasus ini tidak akan tuntas secara menyeluruh apabila diselesaikan di peradilan militer. Pertama, dia tidak akan bisa membongkar aktor intelektualisnya siapa. Dan yang kedua, motifnya rawan sekali dipelintir atau ada manipulasi wacana di situ. Kalau kita lihat kemarin pernyataan dari pihak TNI gitu ya, yang menyampaikan bahwa motifnya adalah dendam pribadi, ini mengingatkan kita pada kasusnya Bang Novel 2017 silam, di mana pelaku waktu itu juga menyampaikan bahwa alasan atau motif penyerangannya adalah dendam pribadi juga. Nah, yang kami takutkan, kami khawatirkan manipulasi ini punya tujuan, yaitu melokalisir pelakunya hanya untuk 4 orang. Sementara temuan dari tim hukum atau tim advokasi untuk demokrasi menyatakan atau menemukan ada 16 orang setidaknya yang itu terlibat dalam upaya pengintaian, penguntitan, surveillance, bahkan kemudian sampai koordinasi menjelang penyiraman air keras pada Andri Yunus tanggal 12 Maret 2026. Apa kabar dengan proses-proses pada orang-orang yang kami identifikasi ini? Apakah itu juga akan dijadikan fakta persidangan di peradilan militer? Saya rasa tidak. Jadi untuk itu kami menyikapi bahwa tanggal 29 nanti sidang pertama pihak kami tidak akan datang. Kami menolak penuh bagaimana kemudian proses yang berjalan di undang-undang peradilan militer, pengadilan militer 2/08 Jakarta gitu ya. Dan kami juga masih punya argumentasi statement bahwa kasus ini bukan tindak pidana militer sehingga dia tidak bisa serta-merta dibawa ke pengadilan militer. Kasus penyiraman air keras pada Andri ini adalah tindak pidana umum, sehingga lebih tepat apabila proses penyelesaiannya itu dilakukan di yurisdiksi pengadilan umum atau pengadilan sipil. Dan tentu itu yang menjadi latar belakang kami untuk tidak mau menghadiri proses-proses yang ada di sepanjang pengadilan militer yang dijalankan oleh pihak TNI. Kalau misalnya nggak datang, jadi maunya tidak akan datang terus ke sidang yang di Mahkamah. Betul, iya. Tidak akan hadir. Tidak akan hadir, iya. Karena memang sedari awal ketika pihak TNI menyampaikan bahwa akan melakukan pengungkapan ini secara transparan dan akuntabel, kami tidak melihat itu dalam proses penegakan hukum yang selama ini terjadi. 30 hari pasca peristiwa, penyidikan tidak dibuka kepada publik. 4 orang terduga pelaku yang kemarin yang sempat dirilis oleh pihak POM TNI tanggal 18 Maret itu juga tidak berhasil ditunjukkan mukanya. Lalu juga tidak ada informasi-informasi berkaitan dengan sejumlah penelusuran alat bukti, lalu upaya-upaya untuk kemudian dapat merespon temuan-temuan dari tim advokasi untuk demokrasi juga tidak dijalankan oleh pihak TNI. Jadi buat apa kami percaya pada otoritas yang mengingkari janjinya sendiri untuk melakukan penyelesaian secara transparan dan akuntabel.